Mata Dion berat karena kurang tidur. Dia menatap buku teks di depannya. Kata-katanya tampak kabur. Ini adalah malam ketiga berturut-turut dia begadang. Semester pertama di universitas ternyata benar-benar tantangan. Tapi Dion bertekad. Dia sudah berjalan terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Kamar sewaan kecilnya terasa menyesakkan. Suara lalu lintas di luar seperti tak pernah berhenti. Sangat berbeda dengan desanya yang tenang. Dion merindukan udara segar dan ruang terbuka. Dia merindukan keluarga dan teman-temannya. Tapi dia tahu ini adalah jalan menuju mimpinya. Setiap pagi, Dion bangun sebelum matahari terbit. Dia bekerja sebagai buruh bangunan selama beberapa jam. Lalu dia bergegas ke kelasnya. Tangannya kasar dan punggungnya pegal. Tapi pikirannya tajam dan ingin belajar. Dia tahu pendidikan adalah tiketnya menuju kehidupan yang lebih baik. Meskipun kesulitan, Dion tidak pernah melupakan tujuannya. Dia ingin membuat keluarganya bangga. Dia ingin membuktikan bahwa anak desa bisa sukses di kota besar. Seiring berjalannya waktu, dia tumbuh semakin kuat. Dia belajar menyeimbangkan pekerjaan dan belajar. Perlahan tapi pasti, dia beradaptasi dengan kehidupan universitas. Saat minggu yang sangat sulit itulah Dion bertemu Profesor Widodo. Pria berwajah ramah itu memperhatikan dedikasi Dion di kelas. Dia melihat potensi pada mahasiswa yang pekerja keras itu. Setelah satu kuliah, dia meminta Dion untuk tetap tinggal. Jantung Dion berdebar kencang, bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Tapi Profesor Widodo punya kabar baik. Saya telah mengamati dedikasimu, Dion. Ada proyek penelitian tentang material bangunan berkelanjutan, dan saya pikir pengalaman konstruksimu bisa sangat berharga. Apakah kamu ingin bergabung dengan tim? Dion hampir tidak percaya telinganya. Dion merasakan campuran kegembiraan dan ketakutan. Dia merasa terhormat telah dipilih. Tapi dia khawatir akan mengambil lebih banyak pekerjaan. Jadwalnya sudah sangat padat. Bagaimana dia bisa mengatur komitmen lain? Namun, dia tahu ini adalah kesempatan langka. Itu bisa membuka pintu untuk masa depannya. Dengan napas dalam-dalam, Dion menerima tawaran itu. Bagus. Yet, then. Dia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Profesor Widodo. Saat dia meninggalkan ruang kelas, langkahnya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia merasa benar-benar berharap. Dia tidak sabar untuk memberitahu keluarganya di rumah. Ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang hebat. Pengalaman Dion sebagai pekerja konstruksi terbukti sangat berharga. Dia memahami aspek praktis bangunan. Pengetahuan ini melengkapi kerja teoretis rekan satu timnya. Dion dapat menjelaskan bagaimana material berperilaku dalam kondisi dunia nyata. Wawasannya membantu menjembatani kesenjangan antara uji laboratorium dan konstruksi yang sebenarnya. Tim peneliti sedang mengembangkan batu bata ramah lingkungan. Pengalaman langsung Dion sangat penting. Dia menyarankan modifikasi agar batu bata lebih mudah digunakan. Idenya meningkatkan daya tahan dan kekuatan batu bata. Tim terkesan dengan solusi praktisnya. Dion merasakan kebanggaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bekerja pada proyek tersebut mengajarkan Dion keterampilan baru. Dia belajar menggunakan peralatan pengujian canggih. Dia menjadi terbiasa dengan metode penelitian ilmiah. Kepercayaan dirinya tumbuh seiring berjalannya waktu. Dia bukan lagi hanya seorang guru atau mahasiswa yang sedang berjuang. Dia menjadi seorang peneliti, seorang inovator. Jam kerja dan belajar yang panjang memang menantang. Tapi Dion menganggapnya bermanfaat. Dia menerapkan pengetahuannya untuk memecahkan masalah nyata. Dia berkontribusi pada sesuatu yang penting. Untuk pertama kalinya, Dion melihat bagaimana kerja kerasnya dapat membuat perbedaan di dunia. Impiannya untuk sukses tidak lagi tampak begitu jauh. Meskipun jaraknya jauh, Dion tetap dekat dengan komunitas desanya. Media sosial menjadi jalur hidupnya. Setiap malam, dia menelusuri berita terbaru dari rumah. Dia melihat foto-foto teman-temannya yang sedang bekerja di ladang. Dia membaca tentang acara dan perayaan lokal. Itu membuatnya merasa terhubung, bahkan di kota yang ramai. Teman-teman Dion menyemangatinya dari jauh. Mereka mengirimkan pesan-pesan penyemangat. Mereka membagikan postingannya tentang kehidupan universitas. Ketika Dion merasa rindu rumah, kata-kata mereka membangkitkan semangatnya. Dia tahu mereka bangga padanya. Dukungan mereka memberinya kekuatan untuk terus maju. Hei Dion, kami semua mendukungmu di sini. Teruslah berkarya sobat. Desa itu memiliki perjuangannya sendiri. Tanaman terkadang gagal, pekerjaan langka,
Tapi orang-orang tetap bersama. Mereka saling membantu melewati masa-masa sulit. Keberhasilan Dion menjadi sumber harapan bagi banyak orang. Jika dia bisa berhasil, mungkin orang lain juga bisa. Dion sering berpikir tentang bagaimana dia bisa memberi kembali. Dia bermimpi menggunakan pendidikannya untuk membantu desanya. Mungkin dia bisa membawa teknologi baru atau peluang kerja. Untuk saat ini, dia fokus pada studinya. Tapi tidak pernah lupa dari mana asalnya. Desanya bukan hanya masa lalunya, itu adalah motivasinya untuk masa depan yang lebih baik. Hari presentasi penelitian tiba. Jantung Dion berdebar kencang saat dia berdiri di depan para juri. Dia menjelaskan batu bata ramah lingkungan mereka dengan penuh semangat. Pengetahuan praktisnya terpancar. Para juri terkesan dengan inovasi tim tersebut. Tetapi mereka sangat terkesan dengan wawasan Dion. Ketika hasilnya diumumkan, Dion hampir tidak percaya dengan telinganya. Proyek mereka telah memenangkan tempat pertama. Pemerintah daerah memuji pekerjaan mereka. Mereka melihat potensi untuk menggunakan batu bata tersebut dalam proyek perumahan rakyat. Dion merasakan gelombang kebanggaan. Kerja kerasnya telah membuahkan hasil. Penghargaan itu disertai dengan hadiah uang tunai. Jumlahnya tidak besar, tetapi bagi Dion itu sangat berarti. Dia akhirnya bisa meringankan beban keuangannya. Dia bisa lebih fokus pada studinya. Mungkin dia bahkan bisa segera mengunjungi keluarganya. Kemungkinannya membuatnya pusing karena gembira. Kabar tentang penghargaan itu menyebar dengan cepat. Ponsel Dion berdengung dengan ucapan selamat. Teman-teman desanya membagikan berita itu dengan bangga. Keluarganya sangat gembira. Dion merasa kewalahan dengan dukungan tersebut. Dia menyadari bahwa kesuksesannya bukan hanya miliknya, tetapi milik semua orang yang percaya padanya. Upacara penghargaan diadakan di aula besar. Dion merasa tidak pada tempatnya dengan setelan pinjamannya. Tetapi saat dia berjalan ke atas panggung, dia berdiri tegak. Dia memikirkan perjalanannya dari desa ke universitas. Dia memikirkan malam-malam yang panjang dan pagi-pagi yang melelahkan. Sekarang, disinilah dia diakui atas karyanya. Saat medali disematkan di lehernya, mata Dion berkaca-kaca. Dia melihat rekan satu timnya bersorak. Dia melihat Profesor Widodo tersenyum bangga. Pada saat itu, semua perjuangan terasa sepadan. Dia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan orang lain bahwa dia pantas berada di sini. Pidato Dion singkat tetapi menyentuh hati. Dia berterima kasih kepada timnya dan profesornya. Dia berterima kasih kepada keluarga dan desanya atas dukungan mereka. Dia berbicara tentang pentingnya pengetahuan praktis dalam penelitian akademis. Kata-katanya disambut dengan tepuk tangan meriah. Banyak yang tersentuh oleh rasa terima kasihnya yang rendah hati. Setelah upacara, Dion dikelilingi oleh para simpatisan. Pejabat pemerintah ingin membahas proyek tersebut lebih lanjut. Siswa lain bertanya tentang pengalamannya. Dion menjawab setiap pertanyaan dengan antusias. Dia merasakan kepercayaan diri baru tumbuh dalam dirinya. Dia bukan lagi hanya seorang anak desa di kota besar. Dia adalah seorang peneliti dengan wawasan berharga untuk dibagikan. Penghargaan itu membawa peluang tak terduga. Sebuah perusahaan teknologi besar mendengar tentang pekerjaan Dion. Mereka terkesan dengan pemikiran inovatifnya. Mereka menawarinya magang untuk musim panas. Itu adalah kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek mutakhir. Dion hampir tidak percaya dengan keberuntungannya. Awalnya, Dion ragu-ragu. Magang itu di kota lain. Itu berarti harus lebih jauh lagi dari rumah. Tetapi dia tahu ini adalah kesempatan langka. Itu bisa membuka pintu untuk karir masa depannya. Dengan dorongan dari keluarga dan teman-temannya, Dion menerima tawaran itu. Prospek magang tersebut membuat Dion bersemangat dan gugup. Dia akan bekerja dengan para insinyur dan ilmuwan top. Dia bertanya-tanya apakah dia siap untuk tantangan seperti itu. Tetapi kemudian dia ingat seberapa jauh dia telah melangkah. Dia telah mengatasi begitu banyak rintangan. Ini hanyalah langkah lain dalam perjalanannya. Dion mulai bermimpi lebih besar. Mungkin suatu hari dia bisa memulai perusahaannya sendiri. Dia bisa mengembangkan teknologi untuk membantu masyarakat pedesaan. Dia bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang di desanya. Magang itu lebih dari sekadar kesempatan kerja. Itu adalah kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang dapat mengubah kehidupan di rumah. Sebelum berangkat magang, Dion kembali ke desanya. Kedatangannya disambut dengan sorak-sorai dan pelukan.
Seluruh masyarakat telah berkumpul untuk merayakan kesuksesannya. Ada spanduk dan dekorasi di mana-mana. Dion merasa terharu dengan cinta dan kebanggaan orang-orangnya. Pesta kecil disiapkan untuk menghormatinya. Hidangan tradisional memenuhi meja. Ada tawa dan musik. Teman-teman lama Dion berkumpul di sekelilingnya. Mereka ingin mendengar setiap detail kehidupan kotanya. Dia bercerita tentang proyek penelitian dan penghargaan tersebut. Dia berbagi harapannya untuk masa depan. Selama perayaan, Dion menyadari sesuatu yang penting. Kesuksesannya bukanlah miliknya sendiri. Itu milik semua orang yang telah mendukungnya. Keluarganya yang telah berkorban begitu banyak, teman-temannya yang telah menyemangatinya dari jauh, desanya yang telah membentuknya. Dia berjanji untuk menggunakan kesempatannya untuk memberi kembali. Saat pesta hampir berakhir, Dion berdiri untuk berpidato. Dia berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka. Dia berjanji untuk bekerja keras dan membuat mereka bangga. Tetapi yang terpenting, dia mendorong kaum muda untuk bermimpi besar. Jika saya bisa melakukannya, Anda juga bisa, katanya. Kata-katanya memicu harapan di banyak hati. Dion tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Dengan komunitasnya di belakangnya, dia merasa siap menghadapi tantangan apapun. Masa depan cerah dengan segala kemungkinan.